Shalom, selamat malam, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Kita bersama-sama boleh dapat bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu, mari kita arahkan hati pikiran kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini di dalam persekutuan ibadah rumah tangga yang kami lakukan, kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu nantinya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, bukan kehendak hamba-Mu yang terjadi, melainkan dengan kuasa Roh Kudus hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 sesuai dengan puji dan janji hari ini. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 yang begini bunyi firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sangat luar biasa firman Tuhan yang kita boleh baca pada saat ini, dimana kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan hari ini, kita yakin, kita percaya melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita semakin dikuatkan di dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita di malam hari ini adalah menjadi sahabat dunia, menjadikan diri kita musuh Allah. Menarik untuk kita renungkan surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10, di mana dalam suratnya ini memberikan didikan, ajaran, dan nasihat bagi kita tentang dari manakah datangnya sengketa. Tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
sahabat dunia adalah musuh Allah. Allah mengasihi orang yang rendah hati dan mendekatlah kepada Allah. Rasul Yakobus mengajukan satu pertanyaan yang sangat menarik bila kita merenungkan bacaan kita di malam hari ini, di mana dalam pertanyaan itu berkata demikian, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara mereka? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dalam kehidupan mereka? Yakobus sendiri menjelaskan bahwa itu semua datangnya dari hawa nafsu mereka. Dimana kalau kita melihat dalam ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya daripada hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Disitulah ditegaskan bahwa hawa nafsu kitalah yang berjuang dalam tubuh kita, yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa, pertengkaran, dan lain sebagainya. Di mana nafsu yang tak terkendali itu kemudian menimbulkan perselisihan, sengketa, pertengkaran, dan permusuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dijelaskan di sini di dalam ayatnya yang kedua, bahwa karena mereka tidak berdoa. Atau mereka berdoa minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya. Bayangkan saja, pernahkah kita ketika berdoa Tuhan tidak menjawabnya atau belum menjawabnya? Mungkin kita akan berkata pernah, atau mungkin kita menjawabnya sering. Coba kita lihat lagi di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Apakah sesuatu yang kita sampaikan itu kepada Tuhan benar-benar menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, atau hanya ingin memuaskan nafsu kita, keinginan-keinginan kita semata? Itulah yang harus kita lihat kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Atau kita memaksakan, kita memohon kepada Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kita, sehingga Tuhan tidak menjawab atau tidak memberikannya di dalam kehidupan kita. Rasul Yakobus juga mengingatkan bahwa kita adalah orang yang tidak setia, di mana persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kenapa saya juga menjelaskan hal ini? Karena ketika kita bersahabat dengan dunia, berarti kita semakin jauh dengan Allah. Ketika kita hanya ingin memuaskan keinginan duniawi kita, berarti kita semakin jauh dengan Allah. Apa yang orang cari di dalam dunia ini? Seperti apa yang dicari di dalam dunia ini ya, apa yang dicari manusia? Uang. Apa yang dicari banyak orang di tengah-tengah dunia ini, yaitu uang. Uang itu mengendalikan kehidupan manusia dan menjadikan uang itu hal yang utama di dalam kehidupannya, itu yang tidak boleh.
atau memenuhi hasrat keinginannya untuk dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkan di dalam kehidupannya. Dan jelas dikatakan oleh Rasul Yakobus bahwa kita adalah orang-orang yang tidak setia, bersahabat dengan dunia. Maka kita mengadakan permusuhan dengan Allah. Dan Allah sangat menentang hal itu. Allah sangat menentang orang yang congkak, tetapi Ia mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Allah tidak ingin kita ini sombong di dalam kehidupan kita, congkak di dalam kehidupan kita, tetapi kita senantiasa rendah hati, tahu dan sadar siapa kita di hadapan Allah, tahu dan sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan memuji, memuliakan namanya, dekat dengannya, mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Allah sendiri sangat menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tapi sangat mengasihi orang yang rendah hati. Dan kalau kita melihat yang kelima, mendekatlah kepada Allah, dekatkanlah diri kita selalu dengannya, andalkan Dia di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh hal-hal yang dunia tawarkan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita menukar iman kita dengan kenikmatan dunia yang sementara. Jadi andalkanlah Tuhan, dekatkanlah diri kita kepadanya, arahkanlah kehidupan kita di dalamnya, sehingga kita bisa selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, janganlah kita bersahabat dengan dunia, tetapi senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena persahabatan dengan dunia hanya membawa kita kepada keberdosaan. Persahabatan dengan dunia akan menjadikan diri kita sebagai musuh. Oleh karena itu, saya yakin, saya percaya, kita yang ada, kita yang selalu rindu terdekat dengannya, kita yang selalu ingin memuji, memuliakan namanya, senantiasa selalu mendekatkan diri kepadanya, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, merendahkan hati kita, menghilangkan rasa iri hati, dengki, menghindari sengketa, menghindari percekcokan, menghindari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan kita mengendalikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saya yakin kita mampu dengan pertolongan Tuhan. Kita mau tetap dekat dengannya. Kita mau selalu ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat firman yang begitu indah yang Engkau nyatakan bagi kami, yang kami boleh renungkan di malam hari ini.
Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat jemaat-Mu Surya Buana yang Engkau kasihi, Engkau sertai, Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami masing-masing Engkau turut campur, Engkau cukupkan segala kebutuhan kehidupan kami, dan senantiasa kami selalu berada di dalam naungan tangan kasih-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat anak-anak kami di dalam tumbuh kembang, di dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan kami yakin, kami percaya mereka telah Engkau siapkan segala rancangan-rancangan yang indah yang Engkau nyatakan tepat pada waktunya di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Engkau sertai mereka, Engkau jamah sakit penyakit yang mereka alami, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesehatan yang sempurna yang hanya datangnya daripada-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati obat dan sarana medis yang mereka pakai, kami yakin itu menjadi sarana yang baik dalam pemulihan dan kesembuhannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami di dalam lanjut usia mereka. Kiranya Engkau menyertai mereka ya Tuhan, di tengah-tengah lanjut usia yang boleh mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Engkau kuatkan ya Tuhan, Engkau senantiasa selalu hadir dalam kehidupan mereka. Engkau jadikan mereka untuk selalu dekat dengan-Mu, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka, dan biarlah sukacita mereka selalu penuh di dalam pribadi lepas pribadi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat gereja Kristen Protestan di Bali. Kiranya Engkau memberkati GKPB, jadikan GKPB sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kabar sukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan di dalam situasi pandemi COVID-19. Engkau turut campur di dalamnya. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan jamahan-Mu, dengan kuasa-Mu, bangsa dan negara kami boleh berangsur-angsur pulih kembali dari pandemi COVID-19. Kami yakin, kami percaya Engkau memberkati vaksin yang ada. Biarlah vaksin itu boleh menjadi alat yang baik di dalam proses pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.